Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Wijaya, berasal dari Limbung. Di channel ya dikenal dengan nama Ahmad Wijaya Limbung. Sebagaimana yang pernah saya sampaikan bahwa selain mengajar, berusaha buka toko, saya punya usaha lain yaitu berkebun. Kebetulan kebun yang saya buka ini adalah kebun cabai. Ya, inilah kebun cabai saya. Ini kebun cabai saya. Ya, di sini saya mencoba mempraktikkan tanam cabai ada dua. Yang satu yaitu ditanam di atas pot. Nah, potnya pun saya coba ya. Saya biasakan uji coba. Yang satu saya tanam di pot plastik, ini pot plastik. Kemudian yang lainnya saya mencoba tanam di pot yang terbuat dari tanah liat. Ini pot yang terbuat dari tanah liat. Sepertinya ada perbedaan antara yang ada di pot yang dari plastik dengan pot yang dari tanah liat. Ya, sepertinya lebih subur, ya, lebih subur kelihatan yang di pot bunga yang terbuat dari tanah liat. Untuk perkiraan saya sementara, mungkin karena kondisi media tempatnya ya. Kalau dari tanah liat ini pertama dingin. Suasananya dingin dan sehingga kesiapan airnya itu untuk tanaman lebih sejuk, ya, lebih sejuk seperti yang kita lihat ini, ya, seperti yang kita lihat ini, sehingga dia kelihatan lebih subur dibanding dengan yang menggunakan pot bunga. Itu untuk sementara, ya. Saya akan uji coba terus. Sekarang saya akan coba dengan perlakuan penggunaan pupuk. Ya. Bagaimana? Apakah pupuknya harus dilipat gandakan yang di pot yang terbuat dari plastik supaya bisa tanamannya sama dengan yang ada di pot yang terbuat dari tanah liat. Kalau yang dari tanah liat ini kita lihat bersama itu subur sekali ya. Ini banyak sekali buahnya. Ya, di antara tanaman ini, kebun ini, di antara cabai ini, saya tanami pepaya. Ini adalah pepaya California, ya, yang umurnya kurang lebih 3 minggu. Yang umurnya kurang lebih 3 minggu, kita tanam di antaranya ini. Ini kita tanam. Ya, ini cabai. Kalau yang kelihatan ini cabainya belum dibersihkan, ya, belum dibersihkan bagian bawah, bagian tanahnya, belum diadakan pemupukan untuk yang kedua kalinya, ya, baru pertama, ya, ini kelihatan masih banyak tanaman-tanaman liar yang ada di bagian bawah. Ini. Kalau yang kita lihat ini, yang satu ini sudah dibersihkan, ya, ini yang cabai yang sudah dibersihkan. Ya, ini pohon cabai yang sudah dibersihkan, tanahnya lebih bersih, itu sudah diadakan pemupukan untuk yang kedua kalinya. Pupuk yang kita pakai di sini cukup murah, ya, untuk yang kalau sudah berbuah, ya, pada masa umur 2 minggu kita gunakan dulu pupuk urea, pupuk urea ditambah dengan set A, ya, untuk perkembangan kesuburan tanaman dan batang. Ya, setelah berumur 3 minggu baru kita untuk buah, yaitu pupuknya dicampur, bukan lagi menggunakan pupuk tapi lebih murah lagi, cukup garam dapur ditambah dengan pitsin, tambah NPK sedikit, ya, sehingga kelihatannya seperti ini. Ini sudah kelihatan subur. Ini pepayanya juga demikian, ya. Ini pepaya yang ditanam ini umurnya kurang lebih 1 bulan. Ini kelihatan, ya, kelihatan.
Ya, yang ini kalau sudah dibersihkan seperti ini kelihatannya. Ya, ini sudah dipupuk, ini sudah pemupukan yang kedua. Yang pertama urea dicampur dengan set A ya untuk pertumbuhan kesuburan pepayanya. Nah, nanti 1 minggu yang akan datang kita akan pupuk dengan menggunakan NPK untuk persiapan 1 bulan ke depan, yaitu untuk bunga dan buah. Ya, jadi insya Allah 1 bulan ke depan ini pepayanya akan semakin besar, dan ikuti terus channel saya. Saya akan laporkan perkembangan tanam pepaya ini dan cabai. Ya, jadi saya ini mengambil ilmu bagaimana cara tanam cabai, tanam pepaya California itu belajar melalui YouTube. Ya, ini ada 2 pepaya California juga, ini ada 2 yang saya uji cobakan. Jadi saya sebagai latar belakang sedikit sebagai guru, sering suka mencoba, ya, suka mempraktekkan sesuatu yang pernah saya dapatkan, apakah melalui pelajaran atau di YouTube. Kalau yang saya praktekkan ini ada 2, ada di YouTube. Ya, yang satu ini, yang kelihatan ini adalah saya biarkan tumbuh seperti biasa. Nah, yang satu ini sudah dipotong ini, ya, karena saya lihat di YouTube supaya tanaman pepaya itu bisa lebih cepat berbuah. Ini adakan pemotongan seperti yang kita lihat ini. Ini sudah dipangkas ini, itu ada yang hitam, ada yang hitam ke atas. Nah, ini yang muncul ini sudah tunas baru, Ini ada 3 pohon yang saya bikin begini. Ini, ya, ini juga ada 3 pohon. Ya, ini kelihatan ini habis pangkasannya. Ini yang hitam itu yang tunas samping ini yang tumbuh. Kelihatannya juga subur, ya, kelihatannya subur, dan kita akan lihat hasilnya nanti. Yang dilihat di YouTube, ya, yang dibikin pemotongan ini, yang lihat di YouTube itu lebih cepat berbuah dibanding dengan yang tidak dipotong. Tapi untuk lebih meyakinkan saya, maka saya akan uji coba. Nah, jadi kita harus supaya lebih puas. Ini cabai nih, ya, cabai ini yang sudah dipupuk untuk kedua kalinya, ya. Jadi kalau sudah cabainya yang seperti ini sudah dipupuk, murah sekali. Kita hanya menggunakan garam dapur ditambah dengan pitsin, kemudian kasih NPK sedikit. Ya, lebih jelasnya garam dapurnya, ya, ukurannya untuk 1 liter air saya coba garam dapurnya 3 sendok, pitsinnya setengah sendok, NPK-nya itu setengah sendok. Itu dicampur dengan air 1 liter, kemudian disiramkan di kelilingnya, ya. Disiram di kelilingnya, kira-kira jaraknya dari pohon kurang lebih 20 cm. Seperti yang kita lihat ini sudah diberi pupuk ini bagian pinggirnya. Alhamdulillah cabenya seperti ini. Jadi saya mengajak kepada teman-teman seprofesi saya, sebagai tenaga pengajar atau sebagai apa saja, selain sebagai pegawai atau PNS, tentunya kan kita tidak selamanya berada di sekolah, kita tidak selamanya berada di kantor. Tentu kan ada waktu. Kalau seorang guru, ya, berada di sekolah itu waktunya kurang lebih hanya sampai jam 12:30 atau jam 1. Setelah itu pulang ke rumah, ya. Setelah itu pulang ke rumah, istirahat. Nah, setelah selesai sholat asar, ya, ke kebun. Jadi di samping olahraga, keluar keringat, ada juga manfaat yang bisa kita tunggu. Ya, bisa juga lari-lari sore, tapi kalau menurut saya pribadi, di kebun jalan ke sana kemari sudah cukup luar biasa. Ya, kalau mau dihitung-hitung, kita jalan itu barangkali sekitar kurang lebih
2 jam jalan menyiram tanaman, ya, menyiram tanaman, kira-kira hampir kita lari sekitar 2 kilo, dan yakin ya pasti ya keringat kita pasti akan keluar. Oke teman-teman, nanti saya akan videokan lagi bagaimana perkembangan selanjutnya. Saya akan bekerja di pagi hari ini untuk kerjakan tanaman yang lain seperti yang kita lihat ini. Ya, ini belum dibersihkan, ada tanaman-tanaman rumput-rumput liar di bagian bawahnya ini. Ya, ini yang saya mau kerjakan. Kalau yang ini, yang kelihatan ini sudah. Ya, tentu pertumbuhannya juga beda. Ya, pertumbuhannya juga beda. Jauh lebih segar kelihatan, jauh lebih subur kelihatan yang sudah dikerja seperti ini. Oke, mari kita mencoba, mari kita mempraktekkan dari apa yang kita lihat untuk lebih menambah keyakinan kita dalam bertani. Jadi kita ini bertani, berkebun minimal untuk keperluan rumah tangga kita. Ya, minimal untuk keperluan rumah tangga kita, karena kita tahu kita sebagai PNS tentu gaji kita terbatas. Ya, gaji kita terbatas. Tentunya kalau untuk sekedar beli cabai tidak perlu lagi. Harga cabai sekarang cukup mahal. Ya, tapi dengan tanam seperti ini bisa kita jual sebahagian kalau memang berlebih, atau kita sedekahkan kepada tetangga-tetangga kita yang mau. Ya, itu kan jauh lebih bagus. Jadi kalau cabainya memang banyak hasilnya, subur, sebagian untuk rumah tangga kita, sebagian untuk tetangga, dan kalau memang untuk ada yang untuk dijual, kenapa tidak? Ya, untuk membeli pupuk dan racun-racun serangga yang diperlukan untuk cabai kita. Tapi untuk sementara ini saya belum menggunakan racun dari pestisida. Ya, saya lihat di YouTube ternyata ada yang sangat murah, cukup menggunakan bawang putih, ditumbuk sampai halus, kemudian direndam kurang lebih 3 jam, dicampur dengan sabun Sunlight setengah sendok, kemudian disemprotkan pada tanaman ini untuk menjaga tanaman ini serangan dari hama. Ternyata memang betul. Ini kita lihat ini daunnya ini, ya, tidak ada yang keriting, tidak ada yang dimakan ulat. Nah, itu jauh lebih bagus. Jadi cabainya juga jauh lebih lebih sehat karena tidak menggunakan pestisida. Banyak yang bisa kita lihat di YouTube bagaimana untuk mencegah serangga. Seperti pepaya yang kita lihat ini. Pepaya ini daunnya cukup bagus. Ini tidak menggunakan pestisida. Ya, tidak menggunakan pestisida. Saya mencoba hanya mempraktekkan yang ada di YouTube. Ya, itu cukup bawang putih ditumbuk, kemudian dimasukkan di air, kemudian setelah mau disemprotkan dicampur Sunlight sedikit. Ternyata memang hasilnya bagus. Saya kira cukup sekian untuk sebagai perkenalan di channel ini, untuk saling memotivasi, saling mengajak ke hal-hal yang lebih bermanfaat untuk menggunakan waktu yang Allah berikan kepada kita. Mari kita berbagi, mudah-mudahan dengan berbagi pengalaman, dengan berbagi untuk saling memotivasi bagaimana mengisi hari-hari waktu-waktu luang agar lebih bermanfaat dan lebih baik. Saya kira demikian yang sempat saya videokan pada kesempatan ini. Tunggu video saya berikutnya, bagaimana perkembangan dari cabai-cabai ini dan pepaya California ini. Oke, untuk lebih suksesnya channel ini saya minta dukungan daripada teman-teman, saudara-saudari, bapak-bapak, ibu-ibu untuk subscribe, like, and share. Semoga sukses kita bersama. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.